Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku seiman seagama yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah takdirkan terjadi pada kita, semoga semua itu membawa kebaikan untuk diri kita masing-masing. Kembali dalam episode Al-Fatihah dan Sholat, episode yang ke-7 di dalam pembahasan yang sama. Di episode kali ini kita khusus membahas tentang apa hukumnya membaca basmalah sebelum membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Perlu kita ketahui bahwa di antara 4 madhab, jadi pembahasan di Badar 1442, kita lokalisir hanya terbatas di 4 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kenapa dibatasi hanya di 4 madhab? Karena madhab di luar yang 4 ini, pandangan-pandangan mereka pasti sudah ada di dalam salah satu dari 4 madhab ini. Apa hukumnya membaca basmalah sebelum membaca surah Al-Fatihah? 4 madhab ini punya pandangan yang berbeda-beda. Dan kenapa mereka berbeda-beda? Salah satu penyebab munculnya perbedaan di antara para ulama adalah karena adanya dalil. 2 dalil yang seolah bertolak belakang. Demikian pula halnya berkaitan dengan membaca basmalah sebelum Al-Fatihah. Ada 2 kelompok hadis. Satu hadis mensabitkan, menegaskan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Siapapun yang wajib membaca Al-Fatihah, bila dia tidak membaca basmalah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Hadis kedua sebaliknya menafikan, meniadakan basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Nah, kalau kita ikuti hadis kedua ini, meskipun kita wajib membaca Al-Fatihah, tidak otomatis kita wajib membaca basmalah. Saudaraku yang berbahagia, kedua hadis itu adalah pertama, An Qatadah radhiyallahu an. Qal su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat maddan. Summa qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Hadis riwayat Imam Bukhari 5046. Dari Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat yang semenjak umur 10 tahun sudah mengabdikan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi wafat. Beliau selalu mendampingi Nabi, baik ketika Nabi ada di rumah mukim, tidak sedang bepergian jauh, atau ketika beliau sedang musafir. Sahabat
Anas bin Malik selalu mendampingi. Kata Qatadah radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik pernah ditanya, bagaimanakah sifat bacaan Nabi? Tentu yang dimaksud bacaan dalam Quran, dalam sholat. Kata sahabat Anas bin Malik, kanat maddan, bacaan Nabi itu panjang. Maksudnya, setiap huruf-huruf yang wajib dipanjangkan, Rasulullah pasti membaca panjang. Kemudian sahabat Anas mencontohkan. Dan contoh yang beliau ambil sudah tentu ayat Al-Quran. Beliau mencontohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kata sahabat Anas, Yamudu, Bismillah. Rasul memanjangkan bacaan Bismillah di huruf lamul jalalah. Wa yamuddu birrahman. Rasul pun memanjangkan bacaan Ar-Rahman. Wa yamuddu birrahim. Dan Rasul juga memanjangkan bacaan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang direkam, diingat dan dihafal oleh sahabat Anas bin Malik. Hadis yang kedua juga berasal dari sahabat yang sama, sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kanu yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, tapi di luar Sahih Bukhari, melainkan di kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, mereka mengawali bacaan mereka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku yang berbahagia, karena ada dua hadis yang seolah terlihat bertolak belakang itulah, maka muncul perbedaan kesimpulan di antara para ulama. Bagaimana kesimpulan mereka? Bagi yang hendak membuktikan, menyimak apa yang saya sampaikan ini, silahkan buka Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah. Di kumpulan fikih, ensiklopedi fikih negara Kuwait itu, di sana didokumentasikan. Pertama, wa hasilu madhabil hanafiyyati fi dzalika annahu yusannu qira'atul basmalati sirran lil imami wal munfaridi fi awwalil Fatihah min kulli raq'atin. Kesimpulan dari madhab Hanafi dalam perkara ini, perkara membaca basmalah, adalah bahwa sesungguhnya sunnah membaca basmalah secara sir, pelan, bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendiri di awal Al-Fatihah. Madhab Hanafi. Namun ternyata di antara ulama madhab Hanafi ada pandangan kedua. Wa fi qaulin akhara fil madhabi tajibu bidayatul qiraati bil basmalati fis shalah. Pendapat lain, pendapat kedua di dalam madhab yang sama, madhab Hanafi, wajib mengawali bacaan Quran di dalam sholat dengan basmalah. Jadi madhab Hanafi, pendapat utama sunnah membaca basmalah secara sir. Tapi ada pendapat kedua, wajib. Lalu yang kedua, madhab Maliki. Wal masyhuru indal Malikiyah. Pandangan yang masyhur di kalangan ulama madhab Maliki adalah annal basmalata laisat minal fatihati. Bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Fala tuqra'u fil maktubati sirron au jahron. Karena itu tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca dalam sholat wajib, baik dibaca secara sir ataupun jahar.
Masyhur pandangan madhab Maliki. Namun sebagaimana madhab Hanafi, ternyata di antara ulama madhab Maliki ada pandangan lain. Wa fi qaulin indal malikiyati yajibu. Ada sebagian ulama madhab Maliki yang mewajibkan baca basmalah. Wa fi riwayatin fil madhabil imam Malikin annahu yajuzu qira'atul basmalati fi sholatin nafli qabla al-Fatihah. Ada satu riwayat juga di dalam madhab Maliki yang menyatakan boleh membaca basmalah di sholat sunnah sebelum Al-Fatihah dan sebelum Al-Fatihah dan sebelum surat-surat yang lain di setiap rakaat. Ada yang berpandangan boleh namun secara sir atau bahkan jahar. Madhab Maliki tidak satu suara. Ada ulama madhab Maliki yang berpandangan wajib, ada pula yang berpandangan sunnah untuk sholat sunnah. Sunnah membaca basmalah untuk sholat sunnah. Lalu yang ketiga, wal adharu inda syafi'iyyati, yang paling dohir, yang paling terlihat, yang paling umum di kalangan ulama madhab Syafi'i, annahu yajibu alal imami wal ma'mumi wal munfaridi qira'atul basmalati fi kulli rak'atin min raka'atis sholati. Wajib bagi imam, bagi makmum, dan juga bagi orang yang sholat sendiri-sendiri membaca basmalah di tiap-tiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Madhab Syafi'i satu suara, wajib membaca basmalah di setiap rakaat di awal Al-Fatihah. Lalu yang terakhir, madhab Hanabilah, madhab Hambali. Wa alal as-sahih indal Hanabilati la yajibu qira'atul basmalati ma'al fatihati wa ma'a kulli suratin fi raka'atis shalah. Yang sahih di kalangan ulama madhab Hambali tidak wajib membaca basmalah mengiringi Al-Fatihah dan mengiringi surah-surah yang lain, tidak wajib. Madhab Hambali juga satu suara, yakni tidak wajib. Dari 4 madhab Hanafi sunnah membaca basmalah secara sir. Madhab Maliki tidak sunnah, tidak wajib. 2 madhab tadi, Hanafi dan Maliki, ada pandangan lain, pandangan yang berpandangan wajib. Madhab Syafi'i satu suara, wajib baca basmalah di setiap rakaat di awal Al-Fatihah. Madhab Hambali tidak wajib. Jamaah hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi kesimpulannya, membaca basmalah apa hukumnya itu diperselisihkan oleh ulama madhab 4. Diperselisihkan. Dan sesuatu yang diperselisihkan, kalau kita faham cara menyikapinya, insya Allah tidak akan menjadi sumber perpecahan di antara umat Islam. Tidak akan menjadi penghalang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana menyikapi khilafiyah, perbedaan pendapat? Tiada lain, sesuai kaidah fikih, la yungkarul muhtalafu fi innama yungkarul mujma'u ali. Sesuatu yang diperselisihkan tidak boleh diingkari. Ada saudara kita nggak baca basmalah, ya sudah, jangan dianggap itu salah. Atau sebaliknya, ada saudara kita yang baca Al-Fatihah selalu basmalah, jangan diingkari. Bagian dari khilafiyah. Kalau memang kita merasa, dia nggak baca basmalah, berarti Al-Fatihahnya kurang, aku nggak sah makmum kepada dia, ya harus dimaklumi untuk ketika ada orang yang tidak mau bermakmum kepada imam yang tidak membaca basmalah. Harus dimaklumi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.